Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Semoga sobat-sobat Bedek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, masih ketemu dengan Kibledek. Di sini masih membahas tentang perkerisan karena ada beberapa sobat bedek yang minta pembahasan tentang keris. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana cara melihat keris bagi pemula ya, keris yang bagus bagi pemula, terus bagaimana tangguh dari keris tersebut. Jadi memang kalau kita mau mengenali keris, kita harus tahu tangguhnya, harus tayuh, dan harus pasikutannya bagaimana. Kemarin tangguh sudah Kibledek bahas, kalian bisa lihat di video Kibledek yang kemarin. Untuk kali ini, di video ini Kibledek bahas tentang tayuh. Oke, kalian simak dari awal sampai akhir agar bisa menerima informasi dengan baik ya. Tayuh menurut Kibledek itu ada dua, yaitu tayuh secara batin maupun tayuh secara lahiriah. Nanti sebetulnya kalau video ini yang Kibledek bahas adalah tayuh secara lahiriah. Namun Kibledek terangkan tayuh secara batin itu tayuh memakai mata batin, karena tayuh sendiri itu adalah untuk mengetahui daya magic atau esoteri atau sesuatu yang bisa dibilang gaib yang ada di dalam keris tersebut. Jadi tayuh itu gunanya untuk melihat hal-hal yang di luar nalar dari keris tersebut, atau hal-hal yang gaib, atau yang yoninya bagaimana, atau esoterinya bagaimana, dan semacamnya. Tayuh itu ada dua yang tadi ya sudah kita sebutkan. Tayuh secara batiniah ini memang hanya orang-orang tertentu yang hanya bisa melakukannya, orang-orang yang memiliki kepekaan batin atau mata ketiga atau mata batin ya. Orang biasa bisa tidak untuk tayuh secara batiniah, bisa dicoba. Caranya kalau kalian mau tidur, sebuah keris atau pusaka itu ditaruh di bawah bantal, lalu diniati untuk ketemu siapa penghuni yang ada di dalam pusaka tersebut atau keris tersebut ya. Jadi kalau memang jodoh atau memang kepekaan batinnya memang ternyata ada, maka akan bertemu suatu sosok dan kalian bisa berkomunikasi. Itu kalau mau melakukan tayuh secara batin. Namun pembahasan untuk kali ini, video ini memang cenderungnya ke tayuh secara lahiriah. Oke, kita langsung saja ke tayuh secara lahiriah. Tayuh secara lahiriah itu ada 3 metode. Sebetulnya yang satu metode itu cenderungnya bisa ke tangguh juga, namun bisa juga ke tayuh. 3 metode itu apa saja? Yang pertama adalah metode ting-tingan atau dengan bunyi ya. Metode ini sebetulnya agak bisa cenderungnya untuk pengujian ke tangguh, karena metode ting-tingan atau bunyi itu bisa untuk melihat jenis besinya atau melihat warna besinya, namun juga bisa melihat daya magic dari bilah keris tersebut. Itu menggunakan garpu tala. Lalu metode kedua itu menggunakan benang. Jadi menggunakan seutas benang, itu tinggal diukur, nanti di situ ada pembaginya, terus pembaginya tersebut nanti seumpamanya panjang dari keris tersebut adalah sekitar 30, terus dibagi 8, nanti sisanya berapa? Nanti di situ ada pakemnya. Sisa segini itu artinya kerisnya semacam ini. Kalau umpamanya sisa 1 semuanya, nanti keris ini memiliki daya untuk membuat seseorang itu bisa menjadi kaya raya dan sebagainya. Itu contohnya. Namun untuk metode benang ini nanti Kibledek bahas tersendiri
Untuk videonya nanti ditunggu saja ya. Jadi nanti Kibledek bahas sendiri karena lumayan banyak. Oke, berikutnya metode yang ketiga menggunakan jempol. Jadi metode ketiga itu menggunakan jempol ya. Jempol ini nanti diukur. Jadi 1, 2, 3 ini kan pakai sini. Tapi kerisnya dibuka ya, bukan dipegang ini. Itu menggunakan jempol ya, gini ya. Itu nanti ketemunya berapa itu nanti ada hitung-hitungannya juga. Ini juga nanti Kibledek bahas di video tersendiri. Mungkin sudah pernah untuk video yang lama Kibledek bahas itu untuk tayuh secara dengan metode jempol sudah Kibledek bahas. Mungkin video lama Kibledek kalian cari mungkin ada ya. Karena di sini Kibledek buat konten tentang perkerisan karena ada beberapa sobat-sobat Kibledek yang ingin dibahas tentang perkerisan karena mulai ramai lagi ya tentang perkerisan. Karena untuk nguri-nguri kebudayaan dan sebagainya. Karena banyak sobat-sobat Kibledek yang ingin mulai mengoleksi sebuah keris. Oke, jadi untuk metode tayuh secara lahiriah itu ada 3, yaitu dengan metode ting-tingan, metode benang, dan metode jempol. Metode lahiriah ini sebetulnya ada 5 ya kegunaannya. Sebetulnya yang pertama itu untuk uji suara. Jadi uji suara itu tadi metode ting-tingan, kesimpulannya ya, kesimpulan dari semuanya ini sebenarnya tayuh secara lahiriah itu untuk menguji suara. Ini bisa dilihat nanti daya magicnya bagaimana. Kalau tangguh juga bisa warna besi atau jenis besi. Jadi antara metode ting-tingan bisa untuk tangguh, bisa untuk tayuh. Berikutnya tayuh petungan. Untuk tayuh secara hitung-hitungan. Jadi metode tayuh secara lahiriah itu menggunakan tayuh hitung-hitungan. Jadi semacam metode benang, metode jempol itu adalah tayuh secara hitung-hitungan. Dari tayuh tersebut kita bisa mengetahui tentang daya magic dari besi tersebut, besi dari pembuat keris tersebut. Lalu kita juga bisa melihat dari daya magic pamor. Pamor itu adalah gambaran yang terbentuk di sini ya, gambaran yang ada di waduk ya. Jadi gambaran yang ada di waduk ini itu pamor. Gambaran tersebut memang terbentuk karena antara campuran saat pembuatan kerisnya ya. Keris bisa campuran dari besi, baja, dan meteor, ataupun saat ini mungkin kalau yang kamardikan keris-keris baru itu meteornya diganti mungkin dengan nikel dan sebagainya. Nah, meteor atau bahan penggantinya itu yang nanti bisa muncul sebagai pamor. Di pamor tersendiri itu juga kita bisa melihat apakah pamor ini bagus atau tidak. Itu nanti Kibledek bahas juga. Untuk pamor nanti ada sendiri di video Kibledek Kantil. Terus untuk tayuh lahiriah atau tayuh hitungan ini itu juga kita gunakan untuk melihat yoni atau esoterinya ya, yoni atau esoterinya bagaimana, baik atau tidaknya. Oke sobat Kibledek, jadi kesimpulan keseluruhan tayuh itu ada 2, yaitu tayuh secara batiniah atau satunya lagi tayuh secara lahiriah. Jadi antara batin dan lahiriah. Tayuh lahiriah atau tayuh hitung-hitungan itu ada 3 metode, yaitu metode bunyi atau ting-tingan, metode pengukuran benang dengan melakukan pakai benang, dan metode jempol, melakukan jempol setiap orang. Metode jempol ini juga sebetulnya lebih efektif dibanding metode benang. Karena setiap orang kan memiliki ukuran yang berbeda ya jempolnya. Jadi keris itu cocok atau tidak untuk orang tersebut itu lebih efektif di metode jempol. Nanti ada hitung-hitungan tersendiri untuk metode jempol, nanti
Kibledek bahas lagi. Mungkin di video lama sudah Kibledek bahas, tapi nanti Kibledek bahas lagi. Oke, kesimpulannya begitu. Tayuh itu ada dua, batiniah dan lahiriah. Kalau lahiriah itu ada 3 metode. Metode ting-tingan, metode benang, dan metode jempol. Semoga bisa menambah kasanah ilmu, menambah informasi. Semoga kita bisa selalu melestarikan kebudayaan kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.